Intens investigasi. Perkembangan dalam kasus Loli anak Nikita Mirzani kini mengabarkan sebuah hal baru, di mana Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Keputusan meminta perlindungan ke LPSK itu pun juga beralasan lantaran dirasa ada kekhawatiran terhadap korban yaitu Loli serta saksi dalam kasus Loli ini. Lalu, seperti apa pernyataan selengkapnya yang diungkap oleh kuasa hukum Nikita Mirzani? Benarkah memohon perlindungan kepada LPSK karena dipastikan masalah ini sangatlah urgent? Dan benarkah pula sudah ada 11 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, di mana saksi-saksi tersebut adalah saksi yang melihat dan juga mendengar langsung kejadian yang diterima oleh Loli. Di sisi lain, seperti apa juga menurut Pitra Romadoni sebagai praktisi hukum, jelas dalam kasus yang dilaporkan Nikita ini sudah mencakup undang-undang hukum pidana. Apalagi korbannya adalah anak di bawah umur. Namun di satu sisi tetap harus menunggu pihak kepolisian atas dugaan tersebut, agar kepolisian pun bisa membuktikan keabsahan bukti-bukti yang dibawa Nikita Mirzani. Dan bagaimana pula dengan laporan Nikita Mirzani yang sedang dalam penyidikan pihak kepolisian hingga bukti-bukti yang sudah jelas, serta bukti visum yang juga akan keluar. Deo Lipayumara sebagai praktisi hukum juga menegaskan bahwa kekasih Loli pun harus segera dipanggil pihak kepolisian untuk memberikan keterangan, agar jelas apakah ia nantinya akan menjadi tersangka atau tidak. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kemarin, Nikita Mirzani lewat kuasa hukumnya mengungkap bahwa mereka sedang meminta kepada LPSK untuk memberikan Loli perlindungan karena status Loli saat ini pun sebagai korban. Lalu, mengapa pihak Nikita mengajukan ini? Fahmi pun mengungkapkan bahwa permohonan itu pun dilakukan karena berdasarkan hasil dari pemeriksaan para saksi yang sedang berlangsung dari hari kemarin. Jika tidak adanya perlindungan untuk Loli dari LPSK, ini akan menjadi suatu hal yang riskan karena harus ada yang memberikan penjagaan atas nama negara. Kemarin diskusi, ini kalau kita nggak minta tolong kepada lembaga negara untuk memberikan perlindungan kepada anakmu, ini kita juga khawatir terjadi apa-apa. Jadi saya mohon, ayo saya besok berarti hari ini ya. Hari ini saya ke penyidik, ke Bukanit tadi, pada penyidik saya mohon. Mereka mungkin akan mengajukan. Nah, apakah nanti dikabulkan tidak, itu nanti akan menjadi pertimbangan LPSK. Yang jelas saya sampaikan sekarang, kita mengajukan permohonan melalui penyidik, mengajukan permohonan LPSK supaya turun tangan. Karena apa? Di sini ada saksi korban yang bernama Loli, ada juga, jadi Loli itu korban. Jadi sesuai dengan undang-undang dia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan itu ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat ini nanti akan disampaikan atau mungkin akan dikaji tersendiri oleh lembaga LPSK tersebut. Ya, jadi memang NM ini memang orang tua yang betul-betul sangat peduli dengan anak. Jadi rekan-rekan, ya kita doakan saja mudah-mudahan antara ibu dan anak nanti bisa kembali seperti semula.
pengajuan permintaan tersebut kepada penyidik kepolisian agar LPSK turun tangan, Fahmi sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani juga berharap akan dikabulkan sehingga ada perlindungan khusus Loli sebagai korban dalam persoalan ini. Terkait adanya ancaman atau tidak kepada Loli, Fahmi pun juga enggan menjawab dengan pasti. Namun, Fahmi menekankan dengan langkah seperti inilah yang jelas ada hal yang sangat mengkhawatirkan dalam kasus ini. Yang jelas kalau sampai saya mengajukan permohonan kepada lembaga perlindungan berarti ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Nah, ini semuanya pasti akan menjaga ya. Itu juga menjadi kewajiban dari penyidik. Kita diskusi tadi, jadi saya bilang kalau seperti ini ya alangkah baiknya lembaga perlindungan saksi dan korban ada di dalam kasus ini untuk melindungi korban. Jadi Loli ini adalah korban dan itu diatur dalam undang-undang. Kita tidak tahu apa ancaman karena dia kan sekarang ada di satu tempat tersendiri. Tidak mungkin terjadi ancaman. Tapi dari cerita-cerita pemeriksaan itu ada hal-hal yang harus kita lindungi. Karena di saat seperti ini korban ini yang pegang saksi kunci. Artinya dia yang tahu dan dia juga yang menjadi korban. Sehingga dia harus dijaga yang sedemikian rupa. Sehingga saya mengusulkan kita mengajukan permohonan dan penyidik bisa mengajukan permohonan kepada LPSK. Apalagi sebagai korban, Loli pun juga memang berhak mendapatkan perlindungan dalam undang-undang, mengingat usianya pun masih di bawah umur. Meski begitu, ada syarat-syarat yang juga harus dipenuhi untuk pengajuan perlindungan ini, di mana nantinya syarat-syarat itu pun juga akan kembali dikaji oleh lembaga terkait. Saat dipastikan kembali apakah masalahnya sangat urgent hingga meminta perlindungan LPSK, Fahmi pun kembali menegaskan memang masalahnya sangat urgent. Untuk keterangan lebih lanjut, Fahmi pun menegaskan lebih baik pihak kepolisian yang menjelaskan lebih banyak terkait pengajuan permintaan perlindungan untuk Loli tersebut. Sangat urgent. Ini bukan main-main ini. Ini melibatkan anak yang di bawah umur. Jadi ada beberapa institusi negara, salah satunya itu dari Dinas Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak. Kalau seingat saya itu juga terlibat. Nanti saya minta juga LPSK. LPSK adalah lembaga sendiri yang khusus dan memang mereka spesialis untuk melindungi saksi korban dalam sebuah perkara yang lebih perkara-perkara pidana yang mungkin lebih kejahatan. Nah, itu semuanya udah dilibatkan. Semua kunci nanti persoalan proses pemeriksaan dan sebagainya itu ada di tangan penyidik unit PPA di lantai 3. Tapi semua stakeholder ini terlibat. Jadi dari perempuan dan anak terlibat, bahkan dia mungkin mendampingi. Wajib dia mendampingi karena anak di bawah umur ya. Jadi dalam undang-undangnya harus didampingi. Selain didampingi ibunya, harus didampingi dari unit perempuan dan anak. LPSK nanti kita minta juga LPSK lebih spesifik untuk melindungi secara fisik terhadap anak ini supaya tidak terjadi apa-apa. Itu penyidik, bukan saya. Jadi saya hanya menyampaikan dan mereka sependapat ya karena mereka yang memeriksa. Tanyakan ke Humas atau mungkin kepada Pak Kasat atau Pak Kapolres. Ada apa sih sebetulnya sehingga tiba-tiba lawyernya Niki meminta sebuah permohonan ada perlindungan terhadap Loli. Ya, jadi saksi terlapor setelah kita memeriksa saksi-saksi, kemudian juga barang bukti yang ada, ini memang kita sudah menjadwalkan waktu dekat untuk memeriksa saksi terlapor, ya, yaitu PA. Minggu ini waktu Minggu ini, ya memang kita sudah menjadwalkan. Jadi kita sudah menjadwalkan untuk PA, ya, VA sudah dijadwalkan untuk meminta keterangan dari VA sebagai saksi terlapor. Ya, dengan melihat sudah banyaknya saksi yang diperiksa, di mana kurang lebih 11 orang terkait persoalan yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani kepada kekasih Loli ini. Memang hal inilah yang membuat pihak Nikita pun ingin mengajukan perlindungan pada LPSK. Hingga nantinya juga akan ada saksi tambahan yang akan kembali memberikan keterangan
di mana kurang lebihnya menurut Fahmi akan ada 2 saksi kembali yang datang. Karena 2 saksi inilah adalah saksi dari sebuah kejadian penting dalam kasus Loli ini. Ini saksi yang sudah datang dan sudah dengan sendirinya. Mereka yang menelpon, mereka yang ingin menegakkan kebenaran untuk melindungi seorang anak, itu rata-rata datang sendiri. Dia telepon saya. Dia telepon, saya tanya ada apa, saya tahu begini-begini dan seterusnya. Oke, kita ketemu. Kamu tahu apa persoalan? Dia cerita, satu persatu dia cerita. Oke, karena gitu, kalau kamu tidak keberatan, kamu menjadi saksi dalam perkara ini. Mereka tidak keberatan. Banyak macam-macam saksinya. Saksi yang kejadian awal ada, jadi di bulan April. Saksi yang tahu di bulan Juni ada. Saksi yang tahu, jadi persoalan ini persoalan tersendiri. Tapi saksinya berbicara mengenai peristiwa-peristiwa sendiri. Jadi contoh, peristiwa April itu ada saksi tersendiri yang bercerita. Itu awal kejadian setelah dia pulang dari luar negeri. Ada saksi lagi di bulan Juni. Saksi di bulan Juni itu terkait hal-hal yang luar biasa. Dan itu saksinya ada 2. Nah, semua ini semuanya berkas. Keterangannya seperti apa secara mendetail itu ada di penyidik. Ya, bagaimana teknis dan semuanya, bagaimana yang dilakukan oleh korban Loli ini, itu semuanya terurai secara terperinci di dalam berita acara pemeriksaan atau berita acara interview. Total sebentar ya, yang awal itu 1, 2, 3 ya, tambah Niki 4, tambah lagi 2, tambah lagi 2, 8, 11, 8, 6, jadi 7, 8, sama Niki jadi 8. Tambah ada 2 lagi, tapi 2 ini saya belum berkomunikasi. Semuanya adalah saksi-saksi yang berinteraksi dengan Loli. Artinya berinteraksi itu bertemu, berkomunikasi, duduk bersama, bercerita dan sebagainya. Berarti saksinya udah ada berapa saksi yang diperiksa dalam kasus ini? Sudah 9. Dengan yang hari ini? Hari ini baru 2, berarti 11 11. 11 itu Saksi. diantaranya siapa aja? Fans, teman? Iya, fans, teman, kemudian di apartemennya, ya kan. Jadi semua jadi yang melihat dan mendengar itu ya, Mbak. Jadi kalau saksi ini yang satu datang sendiri, ya. Kemudian yang saksi datang sendiri karena sukarela. Ya. Yang sukarela ini yang temannya atau yang fans? Fans. Ya. Yang satu lagi? Yang satu teman. Lantas seperti apa pula menurut Pitra Romadoni sebagai praktisi hukum? Jelas dalam kasus yang dilaporkan Nikita ini sudah mencakup undang-undang hukum pidana. Apalagi korbannya pun adalah anak di bawah umur. Namun di satu sisi, kita pun tetap harus menunggu pihak kepolisian atas dugaan tersebut agar kepolisian pun bisa membuktikan keabsahan bukti-bukti yang dibawa oleh Nikita Mirzani. Hai, aku Feby Marselia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di sisi lain, menurut Pitra Romadoni sebagai praktisi hukum, jelas bahwa dalam kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani ini sudah mencakup undang-undang hukum pidana. Apalagi korbannya adalah anak di bawah umur. Namun di satu sisi, tetap harus menunggu pihak kepolisian atas dugaan tersebut agar kepolisian pun bisa membuktikan keabsahan bukti-bukti yang dibawa oleh pihak Nikita Mirzani. Pertama, kalau memang perbuatan itu benar ya, tentu itu adalah merupakan tindak pidana. Karena kalau memang anak di bawah umur itu statusnya itu masih kewenangan daripada orang tuanya, bukan kewenangan si anak gitu loh. Nah, lain halnya kalau memang yang bersangkutan itu sudah dewasa,
kalaupun mereka melakukan hubungan suka sama suka itu no problem. Tapi kalau memang statusnya itu anak di bawah umur, orang tuanya keberatan, ini yang akan menjadi persoalan dan masalah hukum. Artinya ketentuan hukum acara pidana itu membebaskan hak hukum bagi one person seseorang itu ketika ia sudah dianggap dewasa. Apabila orang itu belum dianggap dewasa, status dia anak, maka harus ada wali ataupun orang tua yang mendampingi. Kalau memang orang tuanya keberatan, orang tuanya bisa membuat laporan polisi atas nama anak tersebut yang dibuktikan dengan akta kelahiran maupun kartu keluarga. Nah, tinggal terlepas sekarang ini kan sudah ada undang-undang kekerasan seksual ya yang terbaru. Nah, itu satu alat bukti saja bisa menjerat seseorang. Nah, tinggal apakah tuduhan ini terbukti benar atau tidak, itu nanti akan dibuktikan oleh pelapor. Nah, kalau memang hanya informasinya seperti itu kan kita juga belum bisa percayai 100%. Karena kan proses pemeriksaannya itu nanti ada di penyidik yang akan membuktikan berdasarkan keterangan daripada saksi-saksi yang ada dan alat bukti yang diajukan oleh pelapor. Nah, tinggal ditanyakan, Nikita Mirzani ini melaporkan saudara PA ini ya dengan dasar apa laporannya? Apakah ada visumnya, visum et repertum? Apakah ada keterangan saksi-saksi? Apakah ada keterangan ahli dan lain-lain? Kalau memang sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana terpenuhi, saya kira dugaan tindak pidana itu bisa diterapkan gitu. Tapi kalau memang itu nggak ada buktinya, hanya prasangka-prasangka, penyidik tidak bisa mengadili seseorang dengan prasangka-prasangka, gitu loh. Hanya sebatas pemeriksaan saja, tidak bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih lanjut lagi. Apalagi, masalah hubungan tak lazim anak di bawah umur ini pun bisa dibuktikan dengan bukti visum secara medis, termasuk dengan beberapa tes, termasuk tes pada organ intim dari korban tersebut. Lantas, jika hasil visum sudah keluar dan ditetapkan sebagai bukti yang sah, tentu pihak kepolisian hanya tinggal mencari tahu siapa pelaku di balik perbuatan asusila tersebut. Pertama, kalau kategori anak itu kan berarti kan kita asumsi kita ini kan perawan kan gitu. Kalau memang itu yang bersangkutan dinyatakan tidak perawan, nah ini akan menjadi persoalan. Berarti keperawanannya itu hilang oleh siapa? Ini akan digali lagi kan gitu. Terus yang kedua, kalaupun umpamanya ada perbuatan dugaan tindak pidana seperti yang ditanyakan tadi, mungkin pelapor ini memiliki dua alat bukti yang cukup. Nah, kalaupun hasil visum itu tentunya itu sifatnya pro justisia. Karena pro justisia itu sepanjang itu dalam proses penyidikan itu yang bisa menyampaikan itu adalah penyidik. Pelapor itu tidak bisa menyampaikan itu. Nah, kalau memang informasinya katanya ada foto hasil tespek dan lain-lain, itu kan masih asumsi. Kita tidak bisa menjadikan itu acuan ataupun patokan sebagai alat bukti bahwasannya yang bersangkutan itu melakukan perbuatan dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, tentunya dengan hasil visum ini nanti akan diketahui apakah ada sesuatu hal di dalam organ kemaluan atau yang lain. Lantas seperti apa tanggapan Deoli Payumara sebagai praktisi hukum menanggapi kasus ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke.
Laporan Nikita Mirzani yang sedang dalam penyidikan pihak kepolisian hingga bukti-bukti yang sudah jelas, serta bukti visum yang juga akan keluar sebagai praktisi hukum. Deo Lipayumara juga menegaskan bahwa memang harus melewati beberapa tahapan, hingga nantinya kekasih Loli pun sebagai terlapor ini akankah menjadi tersangka atau tidak dari hasil keterangan saat kekasih Loli ini nantinya dipanggil. Maka dari itu, kekasih Loli pun harus segera dipanggil oleh pihak kepolisian dan juga diperiksa kesaksiannya agar semuanya jelas apakah kekasih Loli itu pun pantas diproses secara hukum. Kasus Fadel, di mana pelapornya Nikita Mirzani, apakah masuk penjara Fadelnya? Jawabannya belum tentu. Semua tergantung dari alat-alat bukti dan pengakuan-pengakuan, kesaksian-kesaksian. Jadi kalau memang ada bukti-bukti lengkap, saksinya juga ada, kemudian saksi korban juga mengakui, kemudian apalagi Fadelnya juga mengakui, jadilah itu perkara. Karena kan perkaranya kan nggak cuma perkara membawa lari anak orang, kan perkara undang-undang kesehatan juga dilaporkan, kemudian undang-undang perlindungan anak juga dilaporkan, bahkan KUHP juga dilaporkan juga. Jadi sepanjang bukti-bukti didapat lengkap oleh pihak kepolisian, kemudian ada saksi, kemudian saksi korban juga mengaku memang demikian, ya sudah bisa si Fadel itu diproses hukum. Tinggal satu lagi, TKP-nya di mana? Persoalan TKP ini kan, TKP-nya di Amerika. Tapi kan TKP ini kan nggak sekedar di Amerika, kan ada TKP di Jakarta juga, ada muter-muter lah namanya TKP kan. Kemudian antar komunikasi juga ada, jadi itu yang paling penting. Jadi mungkin tidak bisa dijerat satu pasal yang memerlukan TKP, tapi bisa dijerat dengan pasal lain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.